Oke, silakan Ibu. Oke, baik. Selamat sore, Masya. Hari ini adalah ujian kamu akan melakukan ujian untuk PKL. Jadi silakan dipresentasikan untuk laporan yang sudah kamu susun dan silakan dimulai. Baik Ibu Steni, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk share screen ya Ibu. Oke, Apakah share screen saya sudah terlihat? sudah. Oke, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Steni. Semoga hari Masa ini Ibu dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja ya Ibu. Perkenalkan, saya Masya Putri Basalmah dari mahasiswa S1 Bisnis Digital Angkatan 2023 kelas C dengan NIM 17106238087. Hari ini saya izin untuk mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada perusahaan PT Teknosolusi Media Rumu sebagai Social Media Manager Intern, Ibu. Baik, untuk dosen pembimbing saya dibimbing oleh Ibu Ingreswari Retno Hardini, Eskom MT. Selanjutnya, Oke, sebelumnya sedikit perkenalan mengenai perusahaan Media Rumu atau PT Teknosolusi Media Rumu. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah bergerak di bidang kreatif agency dan juga solusi pemasaran digital. Perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 2019 dan sudah membantu berbagai macam perusahaan dan juga brand untuk merancang strategi komunikasi, pemasaran, dan juga pengembangan konten kreatif yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau brand tersebut. Untuk pelaksanaan magang saya, ini dilaksanakan pada jadwal Senin dan Jumat itu WFH, dan juga Rabu sampai Kamis itu WFO, Ibu, dengan jam operasional dari jam 10 sampai jam 18. Di sebelah kanan ini ada struktur organisasi dari PT Teknosolusi Media Rumu. Yang pertama ada komisaris utama, direktur, CEO, HR dan GA yang turunannya adalah Assistant Officer, Finance and Accounting, Lead Kreatif, Sales, dan QL. Nah, untuk Lead Kreatif sendiri ini menurun menjadi Graphic Designer, Creative Staff, dan juga Social Media. Nah, untuk KOL ini menurun menjadi KOL Specialist. Di perusahaan ini, saya sebagai intern sosial media dibantu dan dimentori oleh Kak Junita Sari Rahmayanti. Beliau memiliki posisi sebagai lead kreatif dan juga sebenarnya di day-to-day activity saya sebagai intern itu saya juga diawasi oleh kreatif staffnya yaitu Mohari Tazir Ilham. Jadi nggak hanya dari Kak Juni, dari Mas Tazir juga saya dibantu untuk dimonitoring selama saya masih intern. Gitu. Selanjutnya, untuk pelaksanaan magang sendiri, saya itu melaksanakan atau melakukan content planning, brief content, produksi konten, penyiapan artikel, dan juga laporan bulanan. Semua hal ini dilakukan dalam 3 platform, yaitu platform TikTok, Instagram, dan juga LinkedIn. Sebagai konteks, Ibu, eh, sosial media yang saya pegang sebagai intern ini adalah sosial media milik internal perusahaan. Jadi yang saya kembangkan itu merupakan sosial media yang menjadi image dari perusahaan Media Rumu ini. Nah, di sebelah kanan ada foto ketika saya baru masuk Media Rumu, ketika saya bekerja dan juga kebersamaan dengan teman-teman yang ada di Media Rumu. Selanjutnya ini untuk framework pekerjaan saya. Yang pertama, sebelum saya melakukan apapun itu saya ada research trend terlebih dahulu. Nah, research trend ini saya menggunakan 2 tools. Yang pertama dari TikTok Studio dan juga saya memproses research ini dari memantau media publisher yang ada di Indonesia. Mengapa menggunakan media publisher? Karena salah satu platform dari Media Rumo yaitu Instagram itu salah satunya punya objektif untuk menjadi media publisher di bagian entertainment. Jadi kita pengen nih cari hal-hal yang seru dari apapun yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, cara termudahnya adalah mengikuti media publisher yang sudah ada seperti Detik ataupun juga mungkin yang terkenal ini USS ataupun Creative Fox.
Tuh. Nah, selain itu saya juga menggunakan TikTok Studio sebagai bentuk research trend karena salah satu image yang ingin dikembangkan oleh perusahaan ini adalah kita pengen menjadi suatu brand agency yang fun dan juga entertaining, tapi kita tetap ada sedikit informasi-informasi mengenai sesuatu yang lagi tren saat ini. Nah, itu makanya saya menggunakan TikTok Studio karena dengan menggunakan TikTok Studio, saya jadi lebih mudah mendapatkan pemahaman bagian entertainment yang perlu saya tarik dari sesuatu tren gitu. Setelah dari research trend, saya akan melakukan content approval. Nah, content approval ini prosesnya bagaimana? Jadi setelah tren yang sudah ada itu saya buat idenya apa, idenya saya rincikan, objektifnya apa, lalu saya taruh di sebuah spreadsheet. Dari spreadsheet itu saya nanti akan mention mentor saya untuk diminta approvalnya. Apakah ide yang saya berikan kepada mereka itu disetujui atau perlu direvisi terlebih lanjut. Setelah proses sudah selesai, ini baru masuk ke content planning. Content planning ini bentuknya seperti ini, jadi dibagi dengan segmen-segmennya, ada segmen kerumunan, rumumu, diari rumu, dan juga kata rumu. Lalu setelah idenya sudah masuk content planning, sudah disesuaikan dengan jadwal uploadingnya, masuk lagi ke bagian editorial planning. Jadi setelah di planning nih kontennya apa saja yang akan kita upload dalam 1 minggu, saya mengerjakannya dalam mingguan ya Bu, research trendnya karena perubahan tren itu sangat cepat. Jadi kita setuju nih dari mentoring untuk bikin planningnya per minggu. Setelah masuk content planning, kita ke editorial planning. Nah, di editorial planning ini saya menggunakan Google Slides dan juga template yang memang sudah disediakan oleh perusahaan saya. Fungsionalnya editorial planning untuk apa? Yaitu untuk menunjukkan kalau misalnya saya ingin syuting video, nanti step by stepnya seperti apa, shoot boxnya seperti apa, dan poin-poin apa yang saya ingin sampaikan dalam video tersebut. Jika saya ingin membuat konten desain ataupun untuk konten Instagram itu akan diberikan nih nanti desainnya seperti apa, gambar yang akan digunakan apa saja, dan juga captioningnya nanti seperti apa. Selanjutnya ada juga untuk artikel. Nah, untuk artikel itu kurang lebih nanti artikel yang saya akan taruh itu ditaruh di editorial planning aja nih seluruh artikelnya dan juga desain-desain yang akan digunakan dalam artikel tersebut. Nah, setelah dari editorial planning balik lagi Ibu ke content approval. Jadi saya minta approval dulu dari mentor saya apakah ini sudah aman, sudah sesuai dengan guideline dari media rumu atau belum, apakah ada pembahasan yang perlu disesuaikan lagi. Jika memang sudah di-approve oleh mereka baru saya melaksanakan produksi konten. Nah, kalau di produksi konten sendiri, saya menggunakan beberapa tools. Yang pertama, CapCut untuk tools editing video, dan juga Canva untuk editing desain, Google Docs untuk editing artikel, dan juga ChatGPT untuk membantu saya brainstorming dan juga penyusunan kata-kata dalam artikel sendiri. Nah, setelah produksi konten, selanjutnya itu ada uploading konten dan scheduling uh, sesuai dengan planning yang sudah dibuat, dan di akhir bulan saya akan melakukan laporan per bulan. Nah, dari laporan per bulan ini saya menggunakan 2 tools yaitu TikTok Studio dan juga Meta. Fungsionalnya adalah TikTok Studio ini untuk memantau data-data dari konten yang saya upload ke TikTok, dan juga untuk Meta untuk memantau data-data yang dari konten yang saya upload di Instagram gitu. Saya lanjut untuk slides berikutnya. Nah, ini untuk konten yang sudah saya produksi. Untuk desain sendiri ini dibagi menjadi 3 output. Yang pertama ada cover reels dari Instagram, Instagram Feeds, dan juga LinkedIn Slide. Nah, LinkedIn Slide ini fungsionalnya untuk ngebantu visualisasi dari artikel yang sudah dibuat gitu. Selanjutnya ada video. Untuk video juga outputnya menjadi 2. Yang pertama ada di TikTok Videos dan juga Instagram Reels. Selanjutnya ada artikel. Nah, untuk artikel sendiri outputnya hanya untuk LinkedIn aja. Kadang suka dibuat untuk konten Instagram, tapi kalau di Instagram bentukannya sudah tidak seperti kalimat ini lagi. Jadi bentukannya sudah di-convert menjadi sebuah desain Ibu. Selanjutnya adalah laporan bulanan.
Nah, untuk laporan bulanan ini yang saya lakukan itu tadi dari tools TikTok Studio dan juga Instagram, sorry, dari Meta. Yang saya lakukan yang pertama untuk laporan bulanan itu saya akan monitoring performa konten dan juga analisis insight. Jadi dari data-data yang sudah diberikan oleh masing-masing tools dan juga untuk masing-masing platform, itu akan saya buat untuk best dan least content performance. Jadi baik dari platform Instagram dan juga TikTok itu akan dibuatkan nih yang mana konten yang terbaik dan juga yang mana yang konten paling bawah performancenya. Setelah itu, saya juga mengolah data menjadi strategi konten lanjutan. Jadi, untuk TikTok sendiri ya, terutama yang paling berasa itu karena kemarin kita sempat proses rebranding dan juga masih proses pembelajaran tren yang cocok nih untuk media Rumu. Jadi ada data-data yang suka berubah. Salah satunya itu data audiens, di mana terkadang audiens kita itu ada di umur 18 sampai 24, tapi kadang juga ada di sekitar 25 sampai 34, which is itu sudah menjadi demografik yang berbeda. Nah, dari data yang sudah saya dapatkan itu saya berikan presentasinya, terus juga saya berikan rekomendasi strategi lanjutannya untuk didiskusikan bersama dengan mentor. Nah, selanjutnya saya juga menyusun learning point sebagai bahan evaluasi konten. Setelah konten dicek satu-satu datanya dan dibuat nih yang mana yang terbaik dan juga yang kurang baik, saya memberikan learning point dari masing-masing konten seperti pada konten tertentu konten seperti apa yang sebenarnya disukai oleh audiens dari media Rumo dan konten seperti apa yang kurang disukai oleh audiens media Rumo dan juga kira-kira topik-topik apa lagi sih yang bisa digunakan untuk next kontennya gitu. Nah, selanjutnya untuk tantangan dan juga tantangan yang saya temui selama saya magang itu, yang pertama belum adanya target publikasi konten yang terstruktur dan juga itu menyebabkan perencanaan konten kurang konsisten. Di beberapa minggu awal saya masuk, memang dari mentor saya belum ada penargetan atau KPI terhadap konten yang perlu saya upload dalam 1 minggu ataupun 1 bulannya. Jadi saya memang diberikan kebebasan, ya udah Masya silahkan untuk kamu mengembangkan ide dan juga mengupload konten di masing-masing platform. Nah, solusi dari tantangan ini akhirnya aku bicarakan kepada mentor dan kita sudah menentukan target publikasi untuk setiap minggunya yang berisikan 3 konten TikTok, 2 konten Instagram, dan juga 1 konten artikel dari LinkedIn. Selanjutnya tantangannya yaitu saya memiliki kesulitan untuk menentukan ide konten yang relevan dengan akun media Rumo secara konsisten karena tren media sosial itu selalu berubah-ubah. Akhirnya saya dibantu oleh mentor-mentor saya untuk membuat segmen-segmen tertentu, jadi saya punya arahan untuk konten-konten apa saja yang bisa masuk ke dalam platform dari Media Rumo itu. Saya juga melakukan riset tren tadi seperti di media publisher, benchmarking dengan juga beberapa agensi lainnya dan juga diskusi dengan mentor nih untuk ide konten yang relevan. Tantangan yang ketiga itu adanya perbedaan karakteristik audiens pada Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn. Jadi dari um, hasil magang yang saya temukan, itu masing-masing platform memiliki audiens yang berbeda. Seperti Instagram, karena memang tujuan kita untuk menjadi media publisher, maka di Instagram untuk pembahasannya, copywritingnya, dan juga pembawaan kontennya itu tidak bisa um, terlalu melucu atau terlalu komedi. Karena bisa dibilang Instagram itu selain menjadi media publisher, ini menjadi salah satu portofolio dari Media Rumo. Jadi harus agak dibawa semi formal dan juga dibawa lebih rapih pembawaannya gitu kalau di Instagram. Nah, untuk di TikTok sendiri, audiens yang saya dapatkan justru audiens yang lebih senang sesuatu yang bisa dibilang lebih mentah. Maksudnya tidak terlalu banyak rekayasa atau gimmick, tapi apa adanya aja itu lebih disenangi di TikTok. Jadi kita lebih banyak melucu di TikTok, kita lebih banyak melakukan konten komedi di TikTok. Dan untuk LinkedIn sendiri, ini memang platform yang isinya udah profesionalitas. Jadi yang kita bahas
semuanya tentang ilmu, ilmu dari sisi agensi, sisi marketing itu semuanya dibahas pada LinkedIn. Dan dalam 4 bulan saya magang ini sudah selesai 100 lebih konten yang di planning dan juga di schedule, 48 short form videos, baik dalam platform TikTok dan juga Instagram Reels, 16 LinkedIn artikel sudah dipublish dan juga lebih dari 100 visual asset yang sudah diproduksi gitu. Baik, sekian untuk presentasi laporan magang saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya kembalikan kepada Ibu Steni. Oke, terima kasih Masya sudah boleh mempresentasikan uji PKL kamu ya, PKL kamu laporan yang sudah kamu susun ya selama ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Untuk PKL ini kamu sudah jangka waktu PKL-nya ini berapa bulan dan mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Saya mulai total 4 bulan, Ibu, dari 5 Januari sampai dengan 5 Mei 2026. Oke, dari tanggal berapa? Dari 5 Januari sampai dengan 5 Mei 2026. Oke, bisa ditunjukkan buktinya? Bukti penerimaannya, Ibu. Iya, bukti Oke. kalau memang kamu itu mulai dari tanggal tersebut dan berakhir di tanggal sekian. Oke. Saya sebelumnya untuk penerimaan dari media Rumo itu tidak ada tanggalnya, tapi saya ada em, formulir setelah selesai magang. Kalau itu cukup nggak ya Bu untuk jadi bukti? Ini apa namanya kan pasti kamu bersurat kan Iya, iya ke surat tempat selesai magangnya. magangnya. Ya. Waktu awal, ada nggak? Oh, oke, sebentar ya Bu. Hmm. Dan mungkin juga apa namanya ada balasan dari pihak sananya atau apa itu Mm-mm. setidaknya yang menjadi bukti kalau memang kamu betul-betul sudah melewati beberapa proses gitu kan tahap untuk bisa magang di situ. Awalnya tuh gimana gitu. Saya izin untuk memberikan mm, surat-surat yang telah dilaksanakannya, Ibu. Tuh ya tunjukin aja. Oke. Mm-mm. Saya izin share screen dan menunjukkannya melalui lampiran dari laporan yang sudah saya buat ya, Ibu. Mm-mm. Baik, pertama-tama share screen saya sudah terlihat. Oh ya udah. Baik, Ini pertama-tama surat apa? ini surat dari UNJ untuk apa? Surat untuk permintaan permohonan magang dari UNJ. Di sini sudah dikatakan di 5 Januari Mm-mm. sampai dengan 5 Mei. Lalu selanjutnya ini Oke. ada sorry, ini ada daftar hadir di sini di tanggal awal ada Senin tanggal 5 Udah Januari. udah mulai dari tanggal 5 ya. Iya betul. Sampai dengan Hmm. di sini itu ada sampai Selasa 5 Mei. Itu Bu. Nah, selanjutnya Oke. untuk logbook kegiatan juga ada ini dari 5 Januari dan juga sampai Oke, oke. Hmm. oke. Cukup Ibu. Nah, Heeh. Awalnya kamu apa namanya perusahaannya tadi namanya apa? PT Teknosolusi Media Rumu.
bisa disebut media rumu PT aja. Media Rumu ya. Hmm, hmm. Oke. Eh, Awalnya kamu milih Media Rumu itu kenapa? Kan banyak nih ya kan, eh, perusahaan-perusahaan di luar sana gitu. Tapi kenapa Media Rumu kamu pilih sebagai eh, tempat PKL kamu dan hal apa saja yang kamu lakukan? Misalkan kayak kamu, apakah memang kamu carinya di LinkedIn ataukah memang dengar dari teman atau seperti apa? Dan kamu selama ini juga eh, ketika kamu memilih media rumu itu, apakah kamu juga mencari cari tahu dulu budaya kerjanya seperti apa? Coba dijelasin dulu ke saya. Oke, baik. Alasannya, ya, alasannya kenapa kamu milih media rumu, tahapan apa aja ketika kamu masuk ke media rumu, maksudnya kayak apakah kamu cari di LinkedIn, ngelamar, ataukah kamu dengar dari teman, nah seperti apa gitu. Coba. Oke, baik, Ibu. Terima Dan kasih atas budaya kerjanya itu pertanyaannya. juga kamu cari tahu ataukah Hmm. gimana sebelumnya? Oke, sebelumnya Ibu, saya itu dari semester 5 mungkin ya, karena lagi maraknya yang namanya digital agency, terutama memang di Creative Fox yang waktu itu terkenal. Jadi saya cukup tertarik untuk masuk ke environment agency. Nah, selain Media Rumo, sebenarnya saya sempat apply ke beberapa tempat yang lain di luar Media Rumo dan juga mostly memang di agensi sih. Saya memang sempat apply juga di Creative Fox. Nah, karena maraknya tentang agensi itu, jadi saya coba untuk cari tahu nih, agensi ini tuh sebenarnya fokusnya di mana, bidangnya di mana, dan bagaimana kulturnya itu berjalan. Nah, yang saya tahu, kalau misalnya saya ingin belajar lebih banyak tentang marketing, sebenarnya itu saya bisa masuk ke daerah agensi, karena memang fokusnya di situ. Akhirnya masuklah nih di Media Rumo. Kenapa bisa masuk ke Media Rumo? Itu kebetulan saya lebih banyak nyari di media sosial, Ibu. Saya nyari di TikTok dan saat itu lagi banyak banget vacancies untuk agensi maupun posisi-posisi lain di media room. Sebelumnya mohon maaf, ini lagi ada azan, apakah mengganggu suara saya? Kenapa, Aceh? Di sini lagi azan, Ibu, apakah suara saya terganggu atau gimana? Terdengar, terdengar jelas kok. Saya lanjut aja ya, Ya. kalau gitu. Ya, jadi pertama kali saya applying ke Media Rumu itu melalui TikTok yang saya secara niat mencari ada nggak sih vacancies di digital agency yang lagi buka gitu selain Creative Fox yang saat itu lagi buka. Nah, kebetulan di Media Rumu saya mendapatkan panggilan untuk interview. Nah, sebenarnya saya di Media Rumu ini udah dari udah dari Desember Ibu sebenarnya penerimaannya. Gitu. Tapi saya perpanjang terus sampai akhirnya bulan Mei untuk menyelesaikan periode magang saya. Gitu. Nah, untuk di media Rumo, saya mendapatkan offering letter untuk interview. Awalnya interview dengan HR dan juga langsung interview dengan user karena saya interviewnya offline, jadi saya langsung datang ke lokasi. Setelah interview dengan user, saya mendapatkan tugas. Tugasnya itu untuk membuat konten dengan tujuan konten yang engaging, konten yang bisa menarik audiens untuk ayo kita lakukan sesuatu. Nah, di situ CTA yang saya lakukan adalah yuk kita follow akun Media Room. Dari situ saya baru dapat offering letter dan juga akhirnya masuklah onboarding ke Media Room. Itu Ibu. Oke, baik. Eh, Ketika apa namanya kamu cari-cari tahu terkait dengan media rumu, apa kamu cari tahu juga budaya kerjanya seperti apa atau bagaimana? Sebenarnya untuk spesifik media Rumo itu sih enggak ya Bu, karena yang bisa saya pantau dari TikTok dan juga LinkedIn-nya. Dan saat itu TikToknya pun tidak terlalu aktif karena banyak videos yang diupload di TikToknya itu memang untuk job vacancies gitu Bu. Nah, untuk environment dari media Rumo itu sendiri, saya cuma punya gambaran dari bagaimana sih kira-kira agensi itu bergerak dan juga agensi itu punya kultur pekerjaan yang ada gitu Ibu. Oke, baik. Kalau soal proses kerja ya tadi sudah jelas juga, sudah kamu jelaskan ya. Kemudian juga tadi saya ada lihat dari apa namanya
frameworknya ya, alur kerjanya seperti apa ya. Mungkin saya mau tahu aja cara kamu berkomunikasi dengan atasan atau rekan kerja kamu ini bagaimana ketika kamu mengalami kesulitan. Oke. Nah, ini juga salah satu kultur yang saya cukup sukai ya dari agensi karena memang fokus saya ingin belajar di sini. Enaknya adalah ketika komunikasi itu kita dapat satu ruangan yang bisa langsung face to face dengan mentor. Dan posisi meja saya tuh benar-benar di depan baik dengan mentor saya Kak Juni maupun kreatif staffnya yaitu Mas Tazia. Jadi ketika saya ada kesulitan, saya bisa langsung heads up ke mereka, langsung nanya aja Kak, dan Mas ini bagaimana ya baiknya? Atau kalau misalnya mereka sedang dalam meeting ataupun lagi mereka juga pun lagi ada kesibukan, biasanya saya melakukan komunikasi menggunakan Google Workspace, Ibu. Prosesnya seperti tadi ketika lagi content approval itu kan semuanya menggunakan Google Workspace ya, Google Slides dan juga Google Sheets. Nah, itu nanti saya mention baik dari mentor saya langsung komen aja, ini bagaimana ya Kak prosesnya gitu. Mm, mm, mm. Oke, baik. Dari apa namanya, berapa bulan kamu menjalani, maksudnya melaksanakan magang ini ya, kira-kira mata kuliah apa yang memang relevan dengan pekerjaan kamu ini dan adakah teori atau konsep dari perkuliahan yang memang kamu gunakan gitu dalam pekerjaan kamu? Bisa dikasih contoh satu teori atau konsep dan juga jelasin ada mata kuliah apa aja yang memang relevan gitu. Oke, Silakan. kalau dari sini yang pertama kali saya temukan banget ketika saya menjadi anak sosmed itu dari mata kuliah Consumer Behavior. Di sini saya benar-benar belajar bahwa sesuatu itu tidak benar-benar bisa dipaksakan. Jadi kita harus mempelajari nih sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Pelanggan. audiens kita. Iya, Hmm, betul. Nah, itu yes, saya betul. dapatkan dari pembelajaran masing-masing platform yang memiliki audiens yang berbeda. Ya, betul. Mm. Itu consumer behavior. Nah, selain itu saya juga banyak belajar tentang digital marketingnya. Walaupun saya posisinya di social media, Ibu, saya juga kan berada di sekitaran teman-teman yang bekerja di bidang marketing. Jadi apapun yang mereka lakukan diskusi dan juga apapun strategi yang mereka lakukan, itu tuh saya benar-benar bisa, oh ternyata seperti ini ya dari teori langsung jadi praktek. Seperti contoh framework uh, marketing mix itu benar-benar digunakan dalam strategi ketika mereka sedang membuat campaign, walaupun mereka tidak secara spesifik menggunakan kata for marketing mix nih, tapi mereka langsung bikin strategi dengan oh ini place-nya apa, produknya apa, Oke. people-nya apa gitu. Itu Hmm. lebih banyak saya pelajari memang ketika lagi magang di sana gitu, Ibu. Oke, jadi ada mata kuliah consumer behavior dan juga digital marketing ya. Consumer behavior itu Betul, kan artinya kan berkaitan dengan kita memahami perilaku pelanggan ya kan, audiensnya betul. ini. Karena kan yang kita tahu bahwa setiap platform itu kan punya apa namanya audiensnya itu kan berbeda-beda ya perilakunya ya. Entah itu Ya, di Facebook, entah itu di TikTok ya. Jadi bagaimana Masya ini belajar untuk memahami perilaku dari audiens, ya kan, supaya bisa menyesuaikan konten yang memang sesuai, gitu kan. betul. Dan juga yang tadi ya terkait dengan digital marketing yang mungkin kamu memang tidak secara ini apa namanya megang ya berkaitan dengan Ya, proyeknya mungkin kan, tapi dari ketika kamu berkomunikasi dengan rekan kerja yang lain, kamu juga bisa memahami gitu kan alur ketika membuat campaign itu seperti apa ya, ada betul Ibu. teori-teori atau konsep-konsepnya gitu ya. Betul. Oke, oke baik. Apa namanya pelajaran berharga yang kamu dapatkan dari PKL ini apa, Mas? Ya kan kurang lebih ada berapa bulan gitu kan ya kamu di situ. Hmm. Kira-kira apa nih pelajaran berharganya yang bisa kamu dapatkan? Sebenarnya pelajaran paling berharga menurut saya di luar bidang akademik ya, itu adalah bagaimana suatu tim bisa berkomunikasi dengan baik walaupun dikejar-kejar deadline dan juga dikejar-kejar suatu pressure yang
entah gimana selalu ada, Ibu. Itu benar-benar pelajaran Ya. yang baik banget untuk saya. Tapi di luar itu, kalau misalnya secara akademik, pelajaran yang terbaik itu adalah tools-tools yang digunakan. Seperti tadi untuk research trend, itu dulu saya memang kalau misalnya lagi bikin konten murni scrolling aja, scrolling TikTok, scrolling Instagram. Tapi sekarang Hmm. saya udah tahu nih kalau misalnya saya mau buat konten lebih terarah, kira-kira apa yang bisa saya tahu dulu, apa yang bisa saya jadikan ini objektif konten saya. Itu sih, Bu. Oke, jadi ada pelajaran yang bisa kamu dapatkan ya dari Hmm, PKL ini, maksudnya di dunia kerja itu seperti apa ya kan, kerja betul. sama tim itu kan, Mm-mm. komunikasi. Jadi ketika ada tekanan-tekanan banyaknya pekerjaan, bagaimana caranya bertanggung jawab bersama rekan tim untuk menyelesaikan Mm-mm. pekerjaan yang memang diberikan gitu kan. Karena memang di dunia kerja itu ya seperti itu. Nanti ketika kamu sudah lulus ya, nanti kamu mau bekerja, nanti pasti kamu akan Udah riwah merasakan ya, Bu. hal-hal. Heeh. Iya, seperti itu. Entah itu nanti kamu mau bekerja di bidang yang sama atau nanti kamu mau lanjut sekolah dan mungkin juga mau jadi dosen dan Mm-mm. semacam. Intinya semua pekerjaan itu ada aja gitu kan, Ada ya. aja riwahnya. Iya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari saya dan mungkin ada beberapa masukan dari saya terkait dengan laporan PKL-nya ya, terkait dengan sistematika mungkin ya. Di sini saya kalau mengacu dengan pedoman PKL ya 2026, saya mulai dari latar belakangnya dulu mungkin. Untuk latar belakang, kalau dibaca ya Masya ya, ini mungkin nanti bisa kamu catat ya. Di latar belakang ini kalau dilihat tuh kamu alurnya itu lompat-lompat ya. Jadi kamu itu udah jelasin PKL di atas, kemudian jelasin kamu sebagai mahasiswa prodi, terus tiba-tiba perkembangan teknologi di tengah-tengah. Terus kamu balik mulai lagi apa namanya lanjut lagi di pemilihan tempat PKL kamu. Kalau saya sarankan ya, Masya, penulisan latar belakang itu harus dari umum ke khusus dulu ya. Jadi artinya seperti piramida terbalik ya. Oke, Jadi revisi dari saya adalah silakan kamu ubah aja alurnya ya. Ini kan sudah kamu bikin nih, penempatannya saja yang kurang tepat ya kalau dari saya. Yang pertama adalah kamu bisa jelasin perkembangan teknologi digital bla 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 itu di bagian paling awal pembuka, ya kan? baik. Artinya kan kita mau melihat dulu fenomena perkembangan teknologi ini seperti apa gitu kan, Hmm, kamu ceritain alurnya. Jadi dari perkembangan teknologi digital seperti apa, kemudian nanti kamu masuk ke penjelasan PKL, hmm, ya kan? PKL itu apa? Gitu. Nah, setelah kamu jelasin PKL itu apa, nanti kamu apa namanya lanjut ke pemilihan, bukan pemilihan, apa namanya, gambaran umum terkait dengan perusahaan kamu, ya. Ini PT Tekno Solusi bla 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 itu, ya. Kamu baik. kasih gambaran sedikit dulu terkait dengan PT Tekno itu seperti apa, Hmm, kemudian kamu masukin alasan pemilihan PT tersebut sebagai tempat PKL kamu, baik. ya. Setelah itu nanti kamu apa namanya? Kaitkan dengan prodi bisnis digital mata kuliah apa ya yang berkaitan gitu dengan PKL yang kamu ini kan saya baca nih ada nih, cuman Ya, penempatannya aja yang masih acak. Dan di oke. akhir adalah harapan apa yang ingin kamu dapatkan dari PKL ini. Itu kalau nyusun latar belakang seperti itu. Ya. Baik, baik. Oke. Jadi dari apa namanya? Dari kamu jelasin perkembangan teknologi dulu seperti apa, kemudian PKL itu apa, perusahaan itu apa, alasan pemilihan perusahaan itu apa, kemudian keterkaitan dengan prodi bisnis digital mata kuliah apa dan harapan. Harapan kamu mengikuti PKL itu apa? Itu yang nanti Baik. saya akan cek lagi di latar belakang kamu. Oke? Oke, siap Ibu. Nah, kemudian untuk apa namanya? Saya lihat di sini kamu belum ada di jadwal pelaksanaan PKL-nya itu, ya. Sebenarnya tidak usah pakai jadwal operasionalnya tabelnya seperti itu, tapi kamu kalau sesuai dengan pedoman adalah hari, tanggal, bulan. Misalkan nih, kamu rangkum aja 1 minggu itu dari misalkan dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 15 Januari misalkan nih ya. Iya. 5 sampai 15.
deskripsi pekerjaannya adalah apa? Kamu melakukan apa? Nah, itu. Terus nanti dari tanggal 16 sampai tanggal berapa? Nah, seperti itu ya. Jadi tabel jadwal operasionalnya itu nggak usah sama tabel yang jadwal pelaksanaan PKL-nya itu dirubah yang tadi. Baik, Oke? izin konfirmasi Bu, berarti jadwal pelaksanaan itu lebih ke misalnya dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan itu apa saja yang saya Dalam kerjakan? dalam 1 minggu atau 2 minggu itu kamu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kamu tuh ngapain gitu ya. Oke, ah, ah, ah. Jadi bukan per hari. Kalau per hari kan jatuhnya kan logbook. Ya, Ya, oke. Nah, eh, nanti di tanggal yang jadwal operasional itu kamu tulis aja nggak usah dipakai tabel gitu ya. Nanti kamu jelasin aja di paragraf ya hari masuk kerjanya hari apa gitu gitu. Jadi tidak usah banyak seperti itu. Kamu bikin aja kayak paragraf nanti baru tabel yang tadi saya arahkan itu ya. baik-baik. Hmm. Sama berarti yang apa namanya? Jadwal pelaksanaan PK-nya itu nanti dirubah ya yang Ya, tadi. baik Nah, Ibu. sama ini pelaksanaan analisis pekerjaan itu ada apa namanya? Itu harusnya masuknya di pelaksanaan PKL ya. Karena kalau melihat dari apa namanya? Pedoman PKL ya, yang masuk di dalam pelaksanaan PKL itu adalah berisi tentang aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa saat melaksanakan PKL dan dilengkapi dengan dokumentasi. Yang saya lihat di sini, kamu malah masukinya di analisis pekerjaan. Jadi, Oke, yang ada di analisis pekerjaan itu harus naik ke atas, ke pelaksanaan PKL, ya. Jadi, misalkan kamu apa namanya? Di sini, misalkan kegiatan kamu yang pertama adalah menyusun konten plan ya. Jadi kamu bikinnya itu per poin aja ya. Misalkan poin pertama menyusun konten plan. Nah, kamu jelasin ya apa namanya aktivitas dalam menyusun konten plan itu apa sama evidence-nya, bukti dokumentasinya itu ya yang tadi ada nih apa namanya kalender konten misalkan. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu masuknya di pelaksanaan PKL. Sedangkan yang masuk di bab 3 ya, analisis pekerjaan itu adalah apa namanya? Analisis pekerjaan kamu ya, berbagai jenis pekerjaan yang kamu lakukan kaitkan dengan mata kuliah apa atau teori apa gitu. Ya, misalkan kalau apa namanya menyusun menyusun konten plan contohnya itu mungkin masuk di apa masuk di mata kuliah digital marketing ya. misalkan. Nah, kayak gitu. Heeh. Jadi, menyusun konten plan berdasarkan mata kuliah misalnya consumer behavior atau digital marketing atau berdasarkan teori teori marketing mix. Nah, misalkan kayak gitu. Oke, oke. Baru kamu analisis, tidak usah pakai gambar. Kalau di Hmm, analisis pekerjaan, yang gambar itu masuknya di pelaksanaan PKL. baik Ibu. Bisa dipahami nggak? Paham, paham. Ya. Jadi nanti Oke. dipindahin aja. Hmm, Kemudian, apalagi ya? Kalau saran pengembangan itu ya pengembangan itu ya untuk apa namanya? Pengembangan itu untuk dunia usaha dan juga program studi. Jadi kamu bikinnya tuh dua, ya. Untuk dunia usaha pengembangannya apa? Berdasarkan poin 3.2 ya. Poin 3.2 tadi kan di atas tuh kan ada hambatan-hambatan tuh ya kan? Nah, dari hambatan-hambatan itu Masya susun pengembangannya apa? Jadi eh, 3.3 itu kan pengembangan ya. Ya, jadi yang pertama adalah untuk dunia usaha, pengembangan untuk dunia usaha sekian, nah hmm, untuk program studi sekian gitu. Jadi hmm, di bold judulnya ya untuk dunia hmm, usaha hmm, dulu, untuk apa namanya perusahaannya itu instansinya hmm. itu apa dan program studi gitu. Oke. Ya, itu aja kalau dari saya yang apa namanya yang menjadi masukan. Saya lihat dulu untuk saran, kesimpulan. Kalau saran sih hanya untuk program studi, tapi kalau misalkan kamu mau, kalau kamu di sini saya lihat ketiga ya, tapi kalau dari Hmm, mengacu pada apa namanya pedoman itu saran itu hmm. hanya untuk pengembangan prodi saja. Gitu. Oke, berarti baiknya Ya, untuk yang sisanya kita hapus aja ya, Bu. iya boleh dihapus aja. Oke, mungkin itu saja dari saya, Masya. Ya, nanti diperbaiki ya laporannya, nanti disampaikan lagi ke saya.
Baik, Ibu, saya ada pertanyaan untuk di Mm-mm. bagian yang jadwal pelaksanaan. Hmm? Itu berarti dijelaskan terlebih dahulu nih, hari kerja saya dalam hari, tanggal, Ya, bulan itu dalam deskripsi, terus baru betul. dibuatkan tabel per minggu gitu ya. Minggu Mm-mm. pertama saya ngapain aja, Ya, minggu terakhir. iya betul sekali ya. Jadi Oke, kan kalau misalkan kita mau ada di itu kan kita maksudnya artinya bikin intro dulu kan betul ya betul. pelaksanaan eh, PKL ini dari saya mulai dari praktikan mulai dari bulan apa dari tanggal berapa sampai tanggal Mm-mm. berapa dengan apa namanya jadwal kerjanya itu ada WFA, WFO atau sebagai macamnya itu kamu jelasin aja paragraf baru nanti tabel itunya ya. Untuk deadline pengumpulannya gimana, Ibu? Nah, apa namanya? Ya minggu kalau misalkan ya secepat mungkin ya minggu depan. Ini kan hari Mm-mm. apa? Ini kan hari Rabu ya. Kalau Ya, paling kalau sudah selesai dalam minggu ini ya boleh dikirim ke saya. Kalau enggak juga nanti Senin ya. Nanti saya baik-baik. cek lagi gitu. Jangan Nanti, lama-lama itu kan cuman dikit doang. Itu tinggal oke, pindahin-pindahin doang ya. oke. Berarti nanti saya langsung kirim via WhatsApp aja ya, Ibu. Heeh. Oke. Sudah, mungkin kalau dari saya pertanyaannya cukup. Oke, Masya, saya rasa cukup ya untuk ujian PKL hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih kembali Ibu. Selamat sore. Saya izin matikan recordnya ya. Selamat sore.